install the new security system? Yeah, come on in. You know what's crazy? And if you ever come near my son again, I'll take your ass down. You smell so good. Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Dalam video kali ini akan membahas film yang berjudul Stalker Within, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Glenn Owen, dibintangi oleh Megan Teddy sebagai Sarah, Wes Brown sebagai Gary, Giovanni Gopardi sebagai Frank, Barley Evans sebagai Trina, Bakari Bolton sebagai Jalen, Najah Bradley sebagai Kelci. Bercerita tentang operator sistem keamanan yang membatalkan pencurian rumah seorang wanita bernama Sarah secara online. Untuk kebutuhan iklan perusahaan itu, Sarah melakukan wawancara dan bertemu dengan operator itu yang bernama Gary. Setelah pertemuan itu, Gary merasa itu sudah ditakdirkan dan ia mulai menyukai Sarah. Gary mulai sering mengamati Sarah melalui CCTV di rumahnya. Sering ke tempat Sarah berada seolah-olah itu kebetulan. Setelah Gary mengungkapkan perasaannya, namun Sarah menolaknya secara halus. Sarah mulai dekat dengan Frank, teman lamanya dulu. Frank dan Sarah sama-sama sudah ditinggalkan pasangannya dan memiliki satu anak. Gary tidak terima melihat kedekatan Sarah dan Frank. Mulai menjadi psikopat. Suatu malam, Gary mendatangi Frank dan memukulinya. Setelah itu, Gary masuk ke dalam rumah Sarah diam-diam dan menyiapkan makan bersama dengan Sarah. Dengan tenang, Sarah menghadapi Gary. Saat Gary mengajaknya berdansa, Sarah kemudian menusuknya. Terjadi perkelahian antara Sarah dan Gary. Sarah bisa melumpuhkan Gary dan Gary ditangkap polisi. Sarah merupakan seorang agen properti yang baru saja suaminya meninggal. Ia memiliki anak laki-laki bernama Jalen. Karena sering terjadi pencurian di lingkungan rumahnya, Sarah memutuskan untuk memasang peralatan keamanan. Saat petugas akan memasang CCTV, Sarah agak ragu karena ia tidak membutuhkannya. Setelah ibu menceritakan pengalaman teman-temannya, Sarah akhirnya mau dipasang CCTV di rumahnya. Salah satu kamera dipasang di dapur. Petugas juga menjelaskan cara kerja sistem keamanannya. Perusahaan keamanan itu bernama Safe House. Kamera CCTV bisa diakses oleh operator Safe House sehingga bila terjadi apa-apa di rumah itu, operator bisa mengusir pencuri atau memanggil polisi. Di tempat lain, Gary yang sedang mencari pekerjaan melamar di perusahaan bidang keamanan Safe House. Setelah melalui wawancara, Gary pun diterima di perusahaan itu menjadi operator. Setelah itu, Gary menjalani training. Gary memiliki teman kerja bernama Trina. Saat makan siang, mereka makan bersama di pantry kantor. Melihat Gary makan salad, Trina menceritakan kalau dirinya sudah muak makan salad karena dulu pernah melakukannya dan tubuhnya turun sampai 7 kilo, namun sekarang sudah tidak lagi. Gary menceritakan kalau ayahnya seorang polisi. Sarah yang sedang mengantar Jalen sekolah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Frank. Frank bekerja menjadi guru di sekolah itu. Tak lama mobil Sarah berasap dan saat ia membawa ke bengkel, ia kena biaya $3.800. Tiba-tiba datang pencuri di rumah Sarah dan membuat alarm berbunyi. Sarah terkejut mendengar alarm itu. Sarah kemudian berusaha mengusir pencuri itu. Gary yang menjadi operator berusaha mengusir pencuri itu dan memanggil polisi. Mendengar itu, pencuri pun pergi. Gary menanyakan keadaan Sarah dan akan memantaunya sampai polisi datang. Ia juga mencoba mengarahkan Sarah agar bisa tenang karena Sarah terlihat sangat syok. Sarah dan Gary kemudian berkenalan. Tak lama polisi datang dan mengatakan kalau pencuri itu sudah tertangkap. Setelah kejadian itu, Sarah dihubungi oleh pihak Safe House untuk menceritakan soal kejadiannya itu, yang akan mereka muat dalam sebuah iklan di Safe House. Sarah akan dibayar $10.000 untuk melakukan wawancara itu. Sarah menerima itu, kemudian melakukan syuting. Di sana ia dikenalkan dengan Gary. Gary tampak senang bertemu dengan Sarah, begitu juga Sarah. Gary pun mulai tertarik dengan Sarah. Saat di rumah, Gary mulai memata-matai Sarah melalui CCTV. Ia jadi bisa tahu semua aktivitas yang dilakukan Sarah. Gary mengetahui kalau besok Sarah akan bertemu dengan Kelci adiknya di Java Den. Hari berikutnya, saat Sarah bertemu Kelci, Gary datang ke tempat itu seolah-olah itu kebetulan. Gary menyapa Sarah. Sarah kemudian memperkenalkan adiknya kepada Gary.
Karena Gary tahu Sarah seorang agen properti, ia kemudian berencana mencari rumah agar bisa lebih dekat dengan Sarah. Sarah dengan senang akan membantu Gary mencari rumah. Sarah dan Gary melakukan pertemuan untuk membicarakan soal rumah seperti apa yang ingin Gary cari. Mereka berdua semakin akrab. Tatapan Gary kepada Sarah sudah menunjukkan Gary mulai suka dengan Sarah. Namun Sarah masih biasa saja, hanya menganggap teman saja. Sarah bertemu dengan Frank yang sedang melatih sepak bola. Frank kemudian mengajak Sarah untuk nongkrong bersama teman-temannya di bar at Keywood. Setelah dibujuk oleh Frank, Sarah pun akan mempertimbangkannya. Malam harinya, Sarah memutuskan untuk pergi. Saat bersama Frank, Sarah tampak bahagia dan mereka mulai saling dekat. Dengan kecap, Frank mengajak Sarah kencan Sabtu depan. Sarah senang dengan hal itu. Gary mendatangi Sarah yang sedang menunjukkan rumah buat pelanggannya. Awalnya, Gary hanya memberitahu kalau ia menunda untuk pembelian rumah. Namun setelah itu pembicaraan mulai menjurus ke soal hubungan mereka. Gary merasa kalau ada ikatan dengan Sarah, karena Gary yang menolong Sarah pada hari itu, bukan orang lain. Gary kemudian mengajak Sarah makan malam, namun Sarah menolaknya. Karena hal itu, Gary seperti marah dan pergi meninggalkan Sarah. Gary terlihat mulai terobsesi dengan Sarah. Ia mendatangi rumah Sarah saat Sarah tidak di rumah, mematikan alarm keamanan sehingga bisa masuk dalam rumah Sarah dengan bebas. Ia juga membajak laptop Sarah dengan memberikan program tersembunyi untuk memata-matai Sarah. Ia juga memasang kamera tersembunyi di kamar Sarah. Saat Sarah dan Frank berkencan, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Trina. Trina mengenali Sarah karena menjadi model iklan di perusahaannya. Saat berkenalan dengan Frank, ternyata Trina adalah teman kakaknya. Trina mengatakan kalau mereka serasi sekali. Mengetahui Sarah akan pergi bersama Frank, Gary pun marah. Gary mengikuti kemanapun Sarah pergi dan seolah-olah itu terjadi kebetulan. Gary menghampiri Frank dan Sarah yang saat itu sedang makan malam. Ia juga mentraktir semua makanannya dan berusaha untuk bergabung dengan Sarah dan Frank. Frank mengucapkan terima kasih karena sudah ditraktir. Frank juga berusaha mengusir Gary dengan halus. Walaupun lama, Gary pun pergi meninggalkan mereka. Gary menghapus jadwal Sarah untuk menjemput Jalen. Setelah itu, Gary menemui Jalen yang sedang bermain bola dan menceritakan kalau ia dulu adalah mantan pemain Barcelona. Gary juga mengatakan akan mengambil video mereka bermain bola dan akan dikirim ke Barcelona. Namanya juga anak kecil, ya percaya-percaya aja lah. Sarah yang tidak tahu kalau jadwalnya dihapus dihubungi oleh Jalen untuk menjemputnya. Karena merasa ada kesalahan, akhirnya Sarah menjemput Jalen. Gary yang mengetahui Sarah mulai dekat ke tempat itu kemudian ia pergi. Namun Sarah sempat melihatnya dari kejauhan. Sarah yang sedang membeli minuman bersama Jalen tiba-tiba bertemu dengan Gary. Gary berpura-pura terkejut kalau Jalen adalah anaknya Sarah. Sarah meminta Jalen menunggu di mobil. Sarah yang mulai merasa diikuti Gary dengan marah meminta Gary untuk tidak mengganggu keluarganya lagi atau Sarah akan menghajarnya. Sarah kemudian menghubungi Safe Voice dan melaporkan tindakan Gary. Namun atasannya tidak percaya karena Gary merupakan karyawan terbaik di sana. Gary mendengar pembicaraan itu melalui CCTV. Atasan Gary seolah-olah ingin membantu Sarah, namun kenyataannya ia tidak menggubrisnya. Gary kembali masuk ke dalam rumah Sarah. Ia memberikan obat tidur di minuman Sarah. Setelah itu, Gary bersembunyi di basement sambil melihat aktivitas Sarah melalui CCTV. Sarah meminum minuman itu. Saat Sarah sedang menghubungi Frank, Sarah merasa ngantuk. Setelah menutup telepon dari Frank, Sarah tertidur. Gary kemudian masuk ke kamar Sarah dan berfoto bersama Sarah sedang tertidur. Saat mulai meraba-raba Sarah, Jalen datang. Gary pergi sambil membawa foto Sarah. Jalen yang berusaha membangunkan Sarah namun tidak bangun kemudian memanggil adik dan orang tua Sarah. Sarah menceritakan kalau dirinya minum anggur dan kemudian tak sadarkan diri. Ibu Sarah berasumsi kalau itu obat bius, namun ayah dan Kelsey malah menganggap itu lelucon. Trina tidak sengaja melihat HP Gary yang sedang melacak Sarah, namun Trina tidak begitu mempedulikannya. Trina menyindir Gary yang berhasil dipanggil oleh bosnya. Trina mengira kalau Gary dipecat atau dihukum, namun Gary malah naik jabatan. Trina kaget dan agak sedih. Gary mendatangi rumah Frank dan memukuli Frank cukup parah, supaya Frank tidak bertemu dengan Sarah. Sarah menghubungi Frank dan meninggalkan pesan karena Frank tidak datang, tidak bisa dihubungi dan tidak membalas pesannya. Sarah merasa kesal. Trina yang mulai curiga dengan Gary mencoba mencari tahu tentangnya. Yang ternyata orang tua Gary bukan polisi, namun seorang tahanan penjara. Trina menemui Donald yang seorang ahli komputer, memberitahunya kalau ada yang aneh dengan Gary. Karena itu, Trina meminta tolong kepada Donald untuk mencari tahu apa yang Gary lakukan. Namun, Donald butuh email dari Gary. Dengan alasan akan mengundang ke pesta ulang tahun, Trina meminta email Gary. Pagi harinya,
Sarah melihat di sosmed banyak orang mengucapkan lekas sembuh kepada Frank. Melihat itu, Sarah menjadi sedih. Sarah yang baru kembali dari rumah sakit menghubungi Kelsey dan menceritakan apa terjadi dengan Frank. Frank bisa sembuh namun lukanya cukup mengerikan. Tanpa disadari, Gary berada di bawah tempat tidurnya. Gary juga memblok nomor Frank dari HP Sarah. Frank didatangi oleh tetangganya memberitahu kalau ada seseorang di jalan melepas topeng. Yang ia lihat dari CCTV rumahnya yang mengarah ke rumah Frank. Ia memberikan rekaman itu untuk dijadikan bukti kepada polisi. Trina yang sedang melihat sosmed melihat foto seorang yang mencurigakan. Setelah itu, Trina melihat rekaman video itu dan meminta tolong Donald untuk mencari tahu mobil apa yang ada di rekaman itu. Donald memberitahu kalau Gary meretas satu akun save voice dan membuat jalan pintas serta melihat wanita itu dari kamera. Trina kemudian menghubungi Frank menyampaikan soal penemuannya itu. Setelah itu, Frank menghubungi Sarah namun tidak bisa karena sudah diblok oleh Gary. Trina dan Donald melaporkan penemuan mereka kepada bosnya, namun bosnya tidak langsung bertindak dan harus membicarakan dengan manajemen terlebih dahulu. Trina dan Donald marah karena itu akan terlambat. Trina kemudian menghubungi Sarah namun tidak diangkat, sedangkan Donald sedang berusaha mengakses CCTV milik Sarah. Saat berada di dapur, Sarah terkejut melihat ada makanan dan minuman sudah dipersiapkan oleh Gary. Saat melihat Gary, Sarah terkejut dan berusaha keluar namun tidak bisa karena kunci ada pada Gary. Dengan tenang, Sarah makan bersama Gary. Kemudian Gary mengajak Sarah berdansa. Tiba-tiba Sarah menusuk Gary dengan pisau dan terjadi perkelahian. Gary berusaha membunuh Sarah. Trina melihat Gary di rumah Sarah. Ia memperingatkan Gary untuk pergi dari rumah itu. Sarah yang pura-pura pingsan kemudian memeluk Gary dengan wajan hingga pingsan. Gary ditangkap oleh polisi sedangkan Sarah bertemu dengan Frank. 3 bulan kemudian, Frank sudah sembuh, sedang makan bersama Sarah dan Trina. Sarah juga mencopot semua kamera yang ada di rumahnya dan menggunakan cara tradisional untuk menjaga rumah, yaitu menekan anjing. Di penjara, Gary masih bisa melihat Sarah dengan kamera yang disembunyikan di kamar Sarah. Namun Sarah menemukan kamera itu dan membantingnya. Cerita usai.